Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini sebelum kita belajar, kita berdevosi dulu ya. Sebelum itu siapkan dulu buku Alkitabnya dan buku catatannya untuk mencatat. Ibu Elin berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semua sudah siap. Sebelum itu kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dapat memahaminya dengan baik. Tolong Tuhan berkata-kata kepada Ibu Guru, supaya Ibu Guru dapat menyampaikannya dengan baik kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, Ibu Elin mengajak kita semua untuk membuka dari Ayub 38 ayat ke-12 sampai 21. Ayub 38 ayatnya ke-12 sampai 21. Ya. Oke, tapi sebelum kita membaca, Ibu Elin akan memberitahu sedikit mengenai kisah Ayub ya, supaya kita semua bisa mengerti ketika membacanya. Nah, anak-anak, pada Ayub 38 ayatnya ke-12 sampai 21, pada saat itu Allah menegur dan menasihati Ayub karena Ayub telah berbicara tanpa pengetahuan. Apa maksudnya itu Ibu Elin? Saat itu Ayub tidak berpikir jauh. Ya, anak-anak, sebenarnya si Ayub ini seorang yang pintar, berhikmat, bijaksana. Tetapi kita sebagai manusia berdosa bisa melakukan kesalahan. Pada saat itu ia melakukan kesalahan. Dan saat itu juga sebenarnya dia sedang menderita anak-anak. Ia sedang dicobai oleh Allah, yaitu kehilangan harta bendanya, kehilangan 10 anaknya, dijauhi oleh tetangga dan teman-temannya, tidak dihormati lagi. Bahkan dia menderita sakit yang sangat parah. Di kulitnya ditutupi oleh koreng, oleh belatung, bahkan bau nafasnya saja terasa menjijikkan anak-anak. Ya, itu penderitaan yang sangat-sangat besar untuk Ayub. Pada saat itu, ketika Ayub sudah tidak tahan, ia bertanya-tanya, "Mengapa? Atas dasar apa Allah memberikan ini semua kepadaku? Ya, aku tidak pernah mengambil uang orang lain. Aku tidak pernah mengeksploitasi pegawaiku. Aku tidak pernah mabuk-mabukan. Bahkan sebaliknya Tuhan, aku selalu menuruti perintah Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan Allah. Bahkan aku tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Di manakah Tuhan ketika aku membutuhkan? Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya kepadaku dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" Sebenarnya Tuhan mendengar Ayub berbicara, tetapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Ya, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Ya, pada akhirnya Allah menjawab Ayub. Nah, baiklah kita membaca Ayub 38 ayat yang ke-12 sampai 21. Anak-anak ikut membaca dari rumah ya. Inilah yang dikatakan Allah kepada Ayub. "Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semua itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak." Nah anak-anak, pada kisah ini kita kembali diingatkan jika Tuhan memberikan cobaan kepada siapapun, bukan hanya kepada Ayub, tetapi kepada ibu guru, kepada anak-anak, kepada papa mama maupun orang lain. Ya, Tuhan memberikan cobaan dan penderitaan untuk apa? Untuk menguji iman kita, untuk menguji kesetiaan kita, apakah kita benar-benar setia dan taat kepada Tuhan atau tidak.
Ya, kita ditantang apakah kita setia dan taat kepada Tuhan atau tidak. Namun, seringkali anak-anak, karena kita ini manusia yang tidak luput dari dosa, mudah sekali melakukan dosa, kita tidak bisa mengerti apa yang Allah rencanakan di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita merasa putus asa, merasa sedih, kehilangan harapan. Ya, kita merasa kehilangan harapan. Nah, kita merasa nih, sepertinya Allah kok tidak kunjung menolong kita. Allah sepertinya tidak mendengar apa yang kita rasakan. Dan kenapa ya Allah belum menepati janjinya untuk memberikan harapan yang baru kepada umatnya? Apalagi kita sudah meminta tolong. Ya anak-anak, ketika kita merasa putus asa dan kehilangan harapan, ayo coba kita sama-sama tenangkan hati kita, tetap berusaha memohon belas kasihan Allah. Ya, kita memohon agar Allah mau menyembuhkan kita, menguatkan, menolong, menghibur hati kita yang sedang mengalami sedih, ya, agar kita juga bisa tetap setia dan taat kepada Allah. Ya, anak-anak, dari kisah Ayub ini kita juga kembali diingatkan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang berdaulat atas segala waktu dan sejarah. Ya, Allah bebas mau kapan saja menepati janjinya, mau menepati apa yang Dia rencanakan. Ya, entah itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, atau bahkan bukan di masa hidup kita ya. Karena kita saja hidup cuma 80 tahun sampai 90 tahun. Tetapi sejarah sudah ribuan tahun anak-anak. Mungkin Tuhan akan menepatinya di tahun ke depan atau di ribuan tahun ke depan ya. Tetapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Ia berjanji bahwa orang yang benar dan taat akan memiliki bumi, ya, hidup bersama Allah. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang, pertanyaan refleksi kita yang pertama, apakah sekarang saya mau percaya dan taat kepada Allah dalam keadaan apapun? Mau atau tidak? Oke, pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan jika merasa putus asa dan kehilangan harapan? Apa yang harus kita lakukan? Contohnya kita mengalami sakit, kehilangan anggota keluarga, dijauhi teman, tidak punya teman, mendapat nilai ujian yang belum sesuai dengan ekspektasi kita, atau dimarahi papa dan mama. Apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan kerjakan di buku refleksinya, lembar refleksinya, dan kita akan bahas bersama-sama saat Zoom. Baiklah, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika Tuhan masih mau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kiranya kami bisa belajar menjadi anak yang percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai bertemu di Zoom. God bless you. Bye-bye.